Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada bab 3 relasi dan fungsi kegiatan 3.2 memahami ciri-ciri fungsi. Kali ini kita akan membahas ya soal di Ayo Kita Berlatih 3.2 halaman 102 sampai dengan 103. Kelas 8 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinow.blogspot.com. Nah, untuk yang nomor pertama, perhatikan aturan sandi di bawah ini. Kan di sini ada kata sandinya ya, ada A, B, A ini Ki ya kata sandinya, ntar B ini kata sandinya W. Oke. Nah, kita lihat lagi, tulislah arti pesan sandi berikut. Nah, di sini ada G ya. G ini U ya. Berarti U seperti itu ya. K. Kita cari yang K. K ini ada di R ya. Ada di R. Seperti itu. Oh maaf, G ini ada di O ya. G ini ada di O ya. Berarti O. Nah, selanjutnya Ki. Kita lihat Ki ini berada di mana? Ada di A ya. Berarti ora ya. Nah, pembahasannya jadi gini ya. Untuk yang A, ini adalah orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Sedangkan yang B, guruku adalah orang tuaku ketika di sekolah. Kalian bisa mengeceknya ya. Satu. Setelah itu, sandikan pesan berikut. Berarti dari atas ke bawah ya. Kalau sandikan ya. Berarti AS ini berarti L ya. L, Q, N, Q ya. Selanjutnya matematika adalah kehidupanku. Bagaimana sandinya? Sandinya seperti ini ya. Oke. Selesai. 2 diketahui P sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 6 dan Q anggotanya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. A jika dari P ke Q ya dihubungkan dengan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Pembahasannya ya untuk yang A dulu. Kita buat daerah asal dan daerah kawannya ya. Setengah dari. Oke. Berarti 1/2 dari 2 ya, bener ya. 2 ini setengah dari 4, 3 ini setengah dari 6, 4 ini setengah dari 8, dan 6 ini setengah dari 12, seperti itu. Nah, kalau kalian bingung misalkan setengahnya, berarti kalian balikan saja. Kan setengah gini ya. Kalau dibalikan berarti menjadi 2 ya. Nah, 1 dikali 2 ya, 2 dikali 2 4, seperti itu kalau kalian bingung. Selanjutnya yang B ya, jika dari Q ke P dihubungkan relasi kuadrat dari, tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Oke. Ini adalah relasi ya, relasi dari A dulu ya, seperti ini. Sedangkan ini relasi yang dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutannya adalah 4/2, seperti ini ya diagramnya. Nah, satu doang. Kalau tanya apakah ini himpunan, apakah ini fungsi ya? Apakah ini fungsi? Maka jawabannya tidak, karena ada anggota dari daerah asal yang tidak mempunyai pasangan di daerah kawan ya. Nah, ini untuk nomor 3 ya. Misalkan A ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan B ini anggotanya 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Pembahasannya ya. Ini adalah himpunan pasangan berurutan dari faktor dari ya. Faktor dari. Jadi ada 1, 2, 1 ke 3, 1 ke 5, 1 ke 7, 2 ke 2, 3 ke 3, dan 5 ke 5. Nah, kita lihat dulu ya. Kita buat daerah asal dan daerah lawannya. Daerah kawannya ya. Faktor dari. Yang pertama 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 5, 1 ke 7. Sekarang 2 ke 2, 3 ke 3, 5 ke 5. Nah, kita lihat lagi apakah relasi dari A ke B ini termasuk fungsi? Tidak. Karena apa? Karena ada daerah asal yang tidak mempunyai pasangan.
yaitu 4. Jadi bukan fungsi karena tidak semua anggota A memiliki pasangan tepat satu anggota di B. Seperti itu. Oke, nomor 4. Misal A-nya mempunyai anggota 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, dan 18 ya. Dan B mempunyai anggota 1, 6, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Pembahasannya kita buat ya. Daerah asal dan daerah kawannya. Sepertiga kali ya. Ini sepertiga kali. Selanjutnya berarti 3 sepertiganya dari 9 ya. Jadi 4 juga misalkan 4 sepertiganya. Kalau 4 sepertiganya berarti kan sepertiga itu 1/3 ya. Kalau dibalikan, kalau kalian bingung berarti dikalikan dengan 3. Nah, 3 dikali 3 9 ya. 4 dikali 3 12. Nah, tidak ada ya di sini 12 seperti itu. Dan 16 dikali 3 18 tidak ada ya. Makanya cuman satu doang ya. 3 ke 9 atau himpunannya seperti ini ya. 3,9 seperti ini. Nah, jadi apakah relasi dari A ke B fungsi? Bukan ya. Bukan fungsi karena tidak semua anggota A memiliki pasangan tepat satu anggota B seperti itu ya. Oke, selanjutnya diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100 dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B adalah akar dari ya. Akar dari, ingat ya. Relasinya adalah akar dari. Yang A sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Oke, pembahasannya ya. A ini himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100. Berarti 1 dan 100-nya tidak masuk ya. Karena 1 sampai dengan misalkan sini X ya, buat antaranya ya 100. Beda kalau dia misalkan antara 1 sampai dengan ya 100. Nah, ini nanti satunya dan 100-nya dimasukkan. Karena dia berbentuknya seperti ini ya, maka tidak dimasukkan seperti itu. Berarti anggotanya apa? Anggotanya 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, dan 9 kuadrat. Maka A-nya 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ya. Seperti itu. Jadi anggota yang A-nya seperti ini. Untuk yang B itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan sampai 99 ya. Jadi capek kalau misalkan membacanya lagi. Nah, kenapa B-nya ini adalah karena himpunan B-nya adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai 100 ya. Jadi kelipatan 3. 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, nyampai 3 dikali 33 ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Nah, ini ada sedikit acak-acakan ya motionnya, tapi tidak apa-apa, kita akan membahasnya. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah akar dari. Nah, di mana 4 ini akar dari 16, tetapi 16 bukan anggota B ya, atau bukan elemen dari B. Nah, untuk 9 ini akar dari 81 dan 81 merupakan anggota dari B ya. Kalau 16 ada nggak? 16 nggak ada ya tuh. Adanya 12 sama 15 berarti ini enggak ya. 16, oke. 16 akar dari 256, tetapi 256 bukan anggota B karena hanya sampai 99 saja. Nah, untuk 25, 36, 49, 69, 81 juga tidak ada pasangannya di B karena relasinya sudah lebih dari 100 seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Jadi himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi akar dari adalah 9,81 saja ya. Jadi cuma ada satu. Nah, ini juga bukan merupakan fungsi ya untuk yang nomor B. Karena ada anggota dari
daerah asal yang tidak mempunyai pasangan ya, seperti itu. Untuk yang C, apakah relasi di atas merupakan fungsi? Relasi akar dari tersebut bukan fungsi karena ada anggota di A yang tidak mempunyai pasangan di B, yaitu 4, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81. Masing-masing tidak ada pasangannya di B, seperti itu. Yang D, tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Nah, untuk yang D ya, domainnya itu tadi ya, 4, 9, 6, 25, 36, 49, 64, 81. Kodomainnya ini ya, yang tadi yang daerah B-nya atau daerah kawannya. Daerah hasilnya 81 ya. Oke, seperti itu. Karena kan 9,81. Nah, yang dilihat adalah yang paling belakangnya untuk daerah hasilnya, seperti itu. Bagaimana jika ada dua ya, misalkan 9,81 misalkan ya, ini 4 dengan 16. Maka daerah hasilnya ini ada dua, 80, 16 dan 81 seperti itu. Oke, selanjutnya 6. Tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Oke, pembahasannya kita buat ukuran sepatu siswa di kelas 8 ya sebagai berikut. Lala ukuran sepatunya 37, Majid ukuran sepatunya 39, Afa ukuran sepatunya 38, dan Aira ukuran sepatunya 37. Nah, jika ditulis dalam pasangan berurutan sebagai berikut. Lala 37, Majid 39, Afa 38, dan Aira 37. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Diketahui himpunan P itu sama dengan ada anggotanya Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Sumeneb ya. Dan Ki itu anggotanya Jatim, Jateng, Jabar, Bali. Nyatakan relasi R itu P ke Ki dalam himpunan pasangan berurutan dengan aturan yang A itu ibu kota provinsi, yang B kota di provinsi. Pembahasan ibu kota Jatim sama dengan Surabaya ya. Ibu kota Jateng itu Semarang, ibu kota Jabar itu Bandung, ibu kota Bali itu Denpasar. Malang terdapat di Provinsi Jatim. Jakarta adalah kota yang memiliki status setingkat provinsi ya, namanya juga daerah DKI, daerah apa? Ya, DKI itu adalah daerah khusus ibu kota ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Sumeneb adalah provinsi di Jawa Timur. Nah, untuk kita pembahasan yang A, ibu kota provinsi, berarti ibu kota provinsi itu relasinya Surabaya itu Jatim ya. Semarang ibu kota provinsi dari Jateng, Bandung itu ibu kota provinsi dari Jabar, dan Denpasar itu ibu kota provinsi dari Bali. Oke, kota di provinsi yang B ya. Nah, kota di provinsi itu ada Malang, kota di provinsi Jatim, Surabaya, kota di provinsi Jatim, Semarang, kota di provinsi Jateng. Setelah itu Bandung, kota di provinsi Jabar, Denpasar, kota di provinsi Bali, Sumeneb, kota di provinsi Jawa Timur. Oke, selanjutnya diketahui K sama dengan 3,456 dan L anggotanya 4567. Jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L, tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi G, kemudian tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Pembahasannya diketahui G itu K ke himpunan L. Dengan K-nya ini ya, ada anggotanya 3456 dan yang L anggotanya itu 4567. Relasi K dengan L atau relasi faktor dari ya. Nah, 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 5, 6 faktor dari 6. Himpunan pasangan berurutannya adalah 3,4, 3,6 ya. 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 5, dan 6 faktor dari 6. Sekarang yang kedua, karena ini kemungkinan berarti bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 1. Oke, kita coba yang ini ya, kurang dari. Selanjutnya 3 kurang dari 4 ya. 4 kurang dari 5, 5 kurang dari 6, 6 kurang dari 7 ya. Nah, himpunan pasangan terurut adalah 3,4, 4,5, 5,6 ya. Ini 5,6, ada kesalahan ya. Maaf. Dan ini 6
0,7 seperti itu ya. Ini kurang dari 1 ya. Seperti itu. Selanjutnya 9 diketahui K itu anggotanya PQ dan L itu anggotanya 2, 3, 4. Buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Oke, pembahasannya menuliskan semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Nah, ini adalah diagramnya ya. Nah, kita buat dulu ya daerah asal sama daerah kawannya. Nah, pertama, karena buatlah semua postingan berurutan yang himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi, kita buat ya P kedua dan Q juga kedua. Sebisa mungkin di daerah asal ini masing-masing punya pasangan, tetapi tidak lebih dari 2 dan tidak mempunyai pasangan itu tidak boleh ya. Selanjutnya kita buat lagi P ketiga, Q ketiga. P keempat, Q keempat. Seperti itu. Ini masih sebutnya tiga-tiganya ini adalah fungsi ya. P,2, Q,2. P,3, Q,3. P,4, Q,4. Oke, selanjutnya masih ada banyak nih. Kita buat lagi P kedua, Q ketiga. P kedua, Q keempat. P ketiga, Q keempat. Maka kita tulis lagi ya. P2, Q3. P2, Q4. P3, Q4. Selanjutnya kita buat lagi P ketiga, Q kedua. P keempat, Q kedua. P keempat, Q ketiga. P3, P3, Q2. P4, Q2. P4 dengan Q ketiga ya. Seperti itu. Nah, untuk yang B, menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan banyaknya anggota himpunan A adalah N, A ya, sama dengan 2 yaitu P dan Q, sedangkan banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan 3 yaitu 2, 3, dan 4. Nah, rumus mencari banyaknya pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA ya. Jadi NB pangkat NA sama dengan 3, NB-nya 3 ya, pangkat NA berarti 2. Jadi 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 9. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 9 ya. Oke, selanjutnya 10, buatlah dua himpunan yang relasinya adalah faktor dari. Relasi faktor dari ya. Kita buat dulu, berarti untuk himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 2, 4, 6 ya. Kita buat daerah asal daerah kawannya. 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 6. Karena ini faktor dari ya. Selanjutnya 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 6. Selanjutnya lagi 3 ke 6 seperti itu ya. Nah, ini adalah himpunan berurutannya. Ada 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 6. Oke, sekian pembahasan kali ini. Ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.